Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di segmen keempat dalam episode zakat profesi atau penghasilan, atau dalam istilah Arabnya al-mihan al-hurrah atau kasbul amal. Nah, tadi kita sudah sampai pada perkataan salah satu ikon zakat di internasional, yaitu Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, karena beliau penulis Fiqhuz Zakah. Demikian Zat. Dan beliau ternyata poinnya adalah menghilangkan syarat haul. Ini poin penting ini Zat, yang luar biasa. Betul. Biasanya kita bicara zakat di kitab-kitab klasik dan seterusnya, haul nisab. Sekarang beliau mengatakan tidak perlu haul. Begitu ya? Iya. Walaupun saya sebenarnya pertama pengen ini ya, kata murid-murid beliau itu, beliau bukan Al-Qaradawi ya. Nanti bisa jadi ada pemirsa yang protes nanti. Oh gitu. Qaradawi gitu. Al-Qaradawi gitu. Ya kadang-kadang nama itu kan sederhana, tapi ada aja orang yang usil, wah nggak bener gitu kan gitu. Nah ini kita menyebutnya Al-Qaradawi lah gitu, sebagaimana beliau menyebutkan sendiri namanya ya, Al-Qaradawi. Memang beliau secara otomatis di dalam kitab beliau secara khusus beliau menyebutkan Rotibul Mu'adhaf itu seperti Al-Mal Al-Mustafad. Dan Al-Mal Al-Mustafad nanti ada beberapa ulama yang mengatakan tidak pakai haul. Nah, hanya saja yang kita bahas mungkin tidak di dalam haulnya ya. Oke, di dalam artinya saya salah ketika mengatakan Syekh Yusuf Qaradawi menghilangkan haul ya. Iya. Karena Yusuf Qaradawi ternyata mengambil pendapat para ulama terdahulu juga. Sebagaimana tadi saya sudah sebutkan ya. Tapi di dalam Al-Mal Al-Mustafadnya, bukan di dalam rotibnya ya. Kalau Al-Mal Al-Mustafad, harta yang dihasilkan di tengah perjalanan haul itu memang nanti ada padanan kata dibahas juga para ulama dahulu salaf, dan juga sahabat Nabi juga ada yang berpendapat bahwasanya tidak pakai haul gitu ya. Hanya saja beliau menyamakan rotib dengan Al-Mal gaji ya, itu dengan Al-Mal Mustafad. Berarti kalau disamakan berarti ya tidak usah pakai haul juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada yang berpendapat seperti itu. Sebagaimana tadi pendapat dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang menyebutkan tadi ya, wayum kinu kan gitu kan. Itu memang dalam pembahasan Al-Mal Mustafad memang nanti ini ada pembahasan ada yang tidak memakai haul gitu ya. Tapi walaupun tidak pakai haul, nisabnya yang susah juga gitu ya. Betul. Kita akan lanjut kedua. Kalaupun tidak pakai haul, wa aula min dzalika yakuna nisabun nuqud huwal mu'tabar huna. Kan gitu kan? Jadi yang jadi pijakan, yang jadi mu'tabar ini justru nisabun nuqud gitu. Betul. Yang ada di Indonesia kan disamakan dengan zakat, bukan kemalaan Mustafad, malah zakat pertanian yang tidak pakai haul gitu kan. Beliau malah tidak pakai kias ke zakat pertanian. Enggak ke dan pertanian. Beliau tidak loncat ke kias yang lain. Beliau masih dalam rel Al-Mal Al-Mustafad. Makanya mau tidak mau kiasnya masih tetap ke Al-Mal Al-Mustafad. Berarti nisabnya juga masih 85 gram emas gitu ya. Ketika menerima. Kita bisa bayangkan ya. Ketika menerima kok 85 gram emas, kira-kira sekali gajian itu berarti 85 gram emas. Sekitar itu 45 juta. 45 juta, banyak nggak? Banyak sekali. Justru itu yang diwajibkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yang kalaupun tanpa haul juga nggak masalah. Tetapi nisabnya tinggi gitu. Nisabun nuqud huwal mu'tabar huna gitu ya. Iya, betul. Nisabnya harus 45 juta itulah kurang lebih. Yang di Indonesia kan nggak. Hampir-hampir nggak ada. Ketika menerima 3 juta pun dipotong juga kan gitu kan. Nah ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi bukan seperti itu kan gitu. Beliau masih memakai 85 gram emas ketika menerima gitu. Bahkan ditambah lagi ya, ini yang kalau tadi kan dipotong sebelum diterima kan berarti itu bruto ya kan. Oh iya, artinya dia sudah menerima 45 juta, nisabnya dapat. Iya. Tapi kan dia juga punya kebutuhan. Betul. Dan beliau bilang, wa idza kunna qad ikhtarnal qaul bi zakatir rawatib wal ujur wa nahwiha falladhi nurjihu alla tu'khad azaka illa minas safi. Dari sisa yang sudah bersih itu gitu yang ya? neto ya kan. Dia sudah dikurangin kebutuhan hidup gitu kan. Baru kalau masih segitu ya udah dibayar aja gitu. Berarti kita syarat ini harus dipertamakan ini Zat. Gitu iya, makanya asofi terlebih dahulu, baru kemudian asofinya nyampe 85 gram atau tidak. Betul. Gitu ya. Makanya kalau kita katakan beliau mendukung zakat profesi, beliau itu yang mana gitu kan? Kalau profesinya iya, cuma ternyata kalau dengan catatan tidak ada haul tetapi dibayar ketika mendapatkan kan gitu kan. Tetapi nisabnya malah 85 gram emas gitu kan. Dan juga dari pendapatan bersih atau neto, bukan dari bruto. Ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi kalau ada orang memotong 3 juta, terus ada kok ulama kontemporer yang memakai itu siapa? Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Berarti cuma ngambil tidak ada haulnya doang gitu kan.
dia bisa jadi malah kurang tepat ketika menisbatkan kaul kepada beliau gitu kan. Kasihan juga ya beliau. Syekh Yusuf Qaradawi tidak seperti itu. Tidak seperti itu gitu. Makanya ini berarti kalau tadi Abdullah Khalaf bukan, ya saya Yusuf Al-Qaradawi tidak. Juga bukan. Oke, sekarang kalau di Indonesia misalnya yang mendukung misalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah ya. Muhammadiyah. Kita coba baca. Allah terlihat mau mengucapkan kalimat itu. Iya, betul. Di Musyawarah Tarjih yang ke ke-25 ya. Ini bacanya 25 tahun 2000 di Jakarta. Memang mereka menyatakan zakat profesi dikeluarkan, jelas menyebutkan kata-kata profesi. Setelah dikurangi dengan biaya kehidupan hidup secara wajar. Ya. Qaradawi tadi gitu ya. As-Sofi. Seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, biaya pendidikan, biaya kesehatan ini cukup tinggi nih. Oke. Ya kan? Transportasi dan lain sebagainya gitu kan. Apabila dalam jangka 1 tahun mencapai jumlah uang seharga 85 gram emas murni. Nisab. Iya. Makanya kalau kita runut lagi dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah pun harus mencapai nisab 85 gram emas. 80 gram. Terus setelah melewati haul dan tidak dipotong per ini ya. Ini beda dengan Qaradawi ya? Iya, beda gitu kan. Muhammadiyah sama Qaradawi beda. Iya, dan dikurangi kebutuhan hidup yang wajar sama. Hanya saja kalaupun dipotong bulanan tidak gara-gara tidak ada haul. Cuma boleh mendahulukan dengan asumsi nanti kalau haul itu mencapai 1 nisab. Oh, berarti bukan karena kewajiban ya? Bukan tapi karena kewajiban. Asumsi mau diwajibkan. Iya, gitu. daripada nanti repot bayar di belakang, boleh tidak dicicil. Contohnya gini, bayar semester itu ketika per semester, tapi boleh bulanan. Daripada nanti bingung per semester, bulanan aja gitu kan. Dengan asumsi nanti kalau nyampe 1 haul dikurangi kehidupan wajib wajar dan juga ternyata masih mencapai 1 nisab. Ini istilahnya berpotensi jadi wajib zakat. Berpotensi gitu ya? wajib zakat. Artinya apa? Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah pun dengan gaji 3 juta per bulan itu juga belum dipotong. Belum. Kenapa? Karena asumsinya cukup jauh. Kalau 3 juta ya. Iya. Tapi kalau 10 juta masih ada asumsi untuk mencapai 1 nisab, kan gitu. Hanya saja ketika dibayar bulanan itu dengan asumsi dia itu mempercepat pembayaran zakat. Berarti angka-angka asumsinya juga ada ya? Iya, walaupun kata-kata mempercepat ini juga nanti punya potensi bermasalah ketika ternyata di tengah jalan dia itu bangkrut habis kan gitu ya kan? Nggak jadi zakat. Berarti kan harusnya nggak jadi wajib bayar zakat. Yang kan sudah dulu dibayarkan. Udah dipotong. Waduh, gimana dong? Ya udahlah sedekah aja lah. Sedekah. Kan gitu ya. Sedekah, tapi dia sudah tidak wajib sebenarnya kan gitu. Ini Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ini Majelis Tarjih Muhammadiyah gitu. Terus selanjutnya yang terkenal lagi MUI. Ini yang dia dipakai ya. Ini malah zakat penghasilan istilahnya ya. Dalam kalau MUI. di dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah kan zakat profesi ya. Kalau ini tentang zakat penghasilan gitu. Bagaimana kriterianya nih dalam MUI? Kalau di dalam MUI nanti kita bisa lihat di nomor 3 tahun 2003. Kalau tadi kan tarjih kan tahun 2000 ya. Berarti dia munculnya setelah ada tarjih. Telat ini. Lah gini. Kalau bicara tentang hukum, pasal pertama biasanya tentang pengertian ya. Pasal kedua tentang hukum. Kita nggak membicarakan pengertian. Kenapa? Kita bicara hukumnya dulu. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun. Nisab ya? Ya, ini senilai 85 gram. Sama juga ada nisab, ada haul, kan gitu ya. Yang kedua, zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah mencapai nisab. Ini sama seperti saya Qaradawi tadi. Ya kan? Al-Mal Mustafad. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup 1 nisab. Jadi ini nisab kan sama haulnya juga sama juga. Yang dipakai para ulama juga seperti ini gitu kan. Harus mencapai nisab. Kemudian boleh dikeluarkan saat menerima gaji ketika gajinya memang mencapai 1 nisab gitu kalau kan. Ini ikut Qaradawi kalau ini. Saya Yusuf Al-Qaradawi ini. Yang kedua. Jika tidak mencapai 1 nisab dikumpulkan sampai melewati haul. Dan kalau gajinya cuma 5 juta kan belum. Dia kumpulin dulu satu haul, nisabnya udah mulai, baru 1 haul berikutnya baru dibayarkan. Jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Dan dibayarkan dari pendapatan bersih atau neto. Lah, ini MUI. Ya. Ini kan kalau kita bicara tentang perbedaan para ulama dulu, dari yang katanya mendukung, mulai dari ulama nasional sama internasional, ternyata juga tidak seperti yang ada di masyarakat. Kriterianya lumayan banyak batasannya juga gitu. Yang tidak langsung lantas potong, THR potong, gaji potong kan gitu kan. Ada kriterianya juga gitu. Ini tadi lembaga-lembaga gitu ya. Selanjutnya perorangan tadi saya lihat ada nama Profesor Makanya Ridwan kita belum Habibudin. ketemu tadi. Yang berpendapat yang potong-potong itu dari mana gitu ya? Kan? Nanti akan ketemu Zat. Insya Allah. Kita ketemu di segmen kelima aja Zat. Para pemirsa, siapa sebenarnya yang kemudian menjadi pijakan
beberapa karyawan memotong setiap bulannya untuk membayar zakat padahal mereka belum nisab dan belum haul, kita akan ketemu tadi Ustaz ya, di segmen kelima tetap bersama Sekolah Fikih.